Kalau kalian baca yang di deskripsi pada video ini, saya akan menjelaskan 3 perihal ini. Perihal pertama, karena diriku bukanlah seorang ahli ataupun ilmuwan, saya telah menyiapkan 2 paper untuk mendukung kata-kata yang akan saya keluarkan. Jika kalian mau menuju sumbernya langsung, nanti saya tampilkan penerangan media di pojok kiri atas. Kanan bawah. Kalau begitu, mari kita lihat salah satu paper terlebih dahulu. Paper Nilai, Norma, Moral, Etika, dan Pandangan Hidup perlu dipahami oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh Suyatno. Menurutnya, penjelasan mengenai nilai adalah sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila ia bermanfaat dalam kacamata manusia yang memberikan penilaian. Jadi, nilai tidak lain sebenarnya adalah kualitas dari sesuatu. Jika dikatakan lukisan sesuatu itu indah, maka yang dimaksud dengan nilai indah adalah kualitas dari lukisan tersebut, bukan benda lukisan. Dengan demikian, secara sederhana, nilai adalah sesuatu yang berharga baik menurut standar logika, baik jelek, estetika bagus buruk, etika adil tidak adil, agama haram dan halal, dan hukum sah absah, serta menjadi acuan atas sistem keyakinan diri maupun kehidupan. Dan penjelasan mengenai norma dalam papernya menyebutkan setiap norma mengandung perintah atau mengandung larangan untuk melakukan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis oleh lembaga yang berwenang untuk membentuk. Itu dia menurut Suyatno. Sekarang beralih pada paper kedua, Nilai dan Norma sebagai dasar membangun karakter, oleh Sri Rezeki Slamet dan kawan-kawan. Paper kali ini lebih singkat. Menurut mereka ialah, secara konsepsi, nilai merupakan sesuatu yang dianggap penting dan benar oleh kelompok masyarakat, di mana nilai dapat dijadikan prinsip atau pedoman hidup bagi individu. Sedangkan norma merupakan segala aturan yang mengikat masyarakat berupa perintah dan larangan. Nilai bersifat relatif, tidak mutlak. Norma bersifat mengikat, di mana norma wajib ditaati oleh masyarakat di suatu wilayah. Norma dibuat untuk membatasi perilaku individu agar tidak membahayakan diri dan orang lain. Itulah menurut Sri Rezeki Slamet dan kawan-kawan dalam papernya. Jadi, jika diambil kesimpulannya, nilai adalah suatu konsepsi pemikiran setiap individu ataupun kelompok untuk menentukan segala hasil kemungkinan bagi dirinya. Sedangkan moral ialah dapat berupa aturan ataupun panduan kehidupan dalam bermasyarakat atau kelompok, yang sebagiannya mengatur nilai-nilai yang telah dianut secara bersama. Singkatnya, nilai membuat norma dan norma mengatur nilai-nilai yang ada. Kalau dirimu masih kurang mengerti, saya lanjutkan saja pada perihal kedua, karena masih berhubungan. Jadi, sesuai judul video ini, kita akan melihat sebuah kehidupan ikan dalam tangki akuarium. Anggap saja seperti kita manusia, karena aku tidak mau terkena kasus jika memakai manusia sebagai contoh. Walaupun dah memakai nama samaran orang-orang hari ini begitu sensitif. Baik, lanjut. Ada sebuah ikan bernama, saya beri nama Rotosuroto Baka Ilahi Surga Harapan Orang Tua Widya Warna Napikula Rahayu Tayu Siyoyu Tanggang, agar lebih mudah. Dia hidup sebagai pria yang memegang teguh pada kejujuran dan amanah dalam sebuah keluarga yang memiliki aturan untuk terus bersatu dan tetap harmonis pada kondisi apapun. Dia bekerja sebagai petani yang selalu menolong sesama jika yang lain kesulitan. Dia juga tidak lupa untuk terus beribadah walau dalam kondisi apapun. Dan Rotosuroto Baka Ilahi Surga Harapan Orang Tua Widya Warna Napikula Rahayu Tayu Siyoyu Tanggang hidup dalam sebuah lingkungan masyarakat yang percaya bahwa menolong sesama dan berdoa akan senantiasa menggiring kehidupannya pada kebaikan. Jika tidak melakukannya, maka hukuman akan datang menghampiri kapanpun. Begitulah kehidupan Rotosuroto Baka Ilahi dengan nilai yang dia pegang dan norma yang mengatur kehidupannya. Untuk bagian norma sebenarnya ada lebih penjelasan, ya, namun secara simpel gitu. Lanjut. Jika membahas keterkaitan ini tentu berhubungan dengan konstitusional. Sebenarnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian pembukaan sudah disebutkan
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kemanusiaan, persatuan Indonesia, nilai persatuan, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, nilai kerakyatan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, nilai keadilan sosial. Dan semua nilai itu digabung untuk membentuk perbatasan moral.